Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulih Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' wa ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pagi ini insyaallah kuliah subuh kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Saleh Sarmidi BA. Beliau jauh dari Parung ya. Dan mari sama-sama terima kasih atas kehadirannya, dan mari sama-sama kita simak kuliah subuh pagi hari ini yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Saleh Sarmidi BA. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini kita sama-sama bisa mendatangi Masjid Al-Furqan untuk melaksanakan salat subuh bersama berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang sesuai bakal kita nanti kelak di hari di surga Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pada pengikut-pengikutnya sampai pada pagi hari ini kita sama-sama sekarang berkumpul di masjid dalam usaha kita sama-sama menjalankan salat subuh secara berjamaah atas perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita bersama-sama di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di pagi subuh yang terakhir kali ini, Pak. Besok nggak ada lagi salat subuh lagi, ceramah katanya kata Ustaz. Jadi saya yang terakhir, alhamdulillah, dari non jauh di sana. Di mana? Di Parung. Saya datang kemari dalam kerangka untuk silaturahmi, bertemu saudara-saudara saya, baik saudara dari ikatan darah, yaitu empok saya, yaitu empok Hadijah, empok terakhir kami, dan saya adalah keluarga 6 orang, dan sekarang tinggal 2 orang. Yang pertama adalah Haji Abdul Halim, pimpinan ataupun ketua masjid pertama kali. Kemudian yang kedua adalah Masjid Al-Furqan, yang kedua adalah Poine. Poine empok saya sendiri, mamanya Dedi Al-Mukarram ini.
Jadi sebagai apa namanya? Sebagai empok saya itu. Yang ketiga, pok anda Hamidah namanya di Pulau Besar. Yang keempat, pok Nin. Pok Nin Bang Mamat istrinya. Alhamdulillah mereka semuanya telah tiada, dipanggil satu. Dan sekarang tinggal saya dengan kakak saya Siti Khadijah. Kapan kami dipanggil? Urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas kita di akhir-akhir menjelang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, beriman kepada Allah, sedang melaksanakan tugas dakwah ataupun tugas sebagai hamba Allah melaksanakan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebenarnya saya tidak mampu untuk menyampaikan apa-apa yang diinginkan oleh ketua DKM. Kan tetapi ini adalah merupakan satu kewajiban bagi saya, karena sudah lama sekali saya tidak menyampaikan, karena saya sakit dulu Pak. Sakit sampai tidak mengenal istri saya sendiri, tidak kenal. Saya sakit dirawat 26-27 hari nggak sadar. 26 atau 27 hari nggak sadar. Setelah itu saya dibawa pulang ke rumah. Jadi saya di pertengahan jalan nggak tahu jalan mana, saya nggak tahu di mana nih gitu. Sampai di rumah di papa, akhirnya saya bisa tempat tidur. Saya tidak tahu di mana, saya nggak ngerti itu. Istri saya masuk terus, masuk berulang kali. Saya marah sekali dengan istri saya. Jangan masuk lagi kamu. Kamu marah, nangis dia. Nangis. Bapak kok nggak tahu mama? Ini kan bapak. Saya tidak ngerti. Kok dia nangis? Kok dia katakan saya bapak? Dia katanya. Saya tidak tahu. Ketika itu saya lupa semuanya. Saya berpikir, kenapa dia manggil istri saya sebagai suami? Bapak, karena saya masih 18 tahun. 18 tahun saya katakan. Kok saya punya istri? Saya tidak ngerti itu. Akhirnya beberapa waktu saya mikirin, kok saya punya istri? Kan saya 18 tahun, saya belum kawin gitu. Akhirnya lama-lama saya mengerti bahwa saya sudah kawin. Akhirnya saya pegang, mama, maafin. Gitu. Itu pertama saya menyadari bahwa saya sudah kawin sebenarnya. Akhirnya alhamdulillah. Lama itu saya disuruh sembahyang, saya nggak bisa sholat. Saya diajak Apisena, anak saya Apis, ke masjid. Masjid di sana sembahyang. Saya cuma duduk aja gitu, ikut orang sembahyang gitu. Tapi tidak tahu. Akhirnya setelah itu lama gitu, saya suruh baca Quran dengan anak saya. Pak, baca Quran, Pak. Baca Quran. Apa jawaban saya? Bapak nggak bisa baca Quran, Pis. Berulang kali disampaikan kepada saya untuk membaca Al-Quran, tapi saya jawab, saya nggak bisa baca Quran, Pis. Nggak bisa baca Quran, Pis. Nggak bisa terus. Akhirnya anak saya satu ketika, Bapak bisa baca Quran, nih Pak, Quran, diambil Qurannya, ya di depan saya. Bapak bisa baca Quran, baca coba ini Pak. Saya baca di Quran paling tengah, saya lupa itu. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, sudah saya taruh lagi. Anak saya, Bapak bisa baca Quran tadi? Saya lupa. Saya bisa baca Quran ya? Tadi Bapak baca Quran tadi, Bapak baca Quran. Bisa Bapak baca Quran? Saya baca lagi.
Bisa. Saya baca lagi, bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa baca Quran. Akhirnya saya baca Quran terus menerus. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah itu sholat yang belum bisa sholat masih istri saya menyuruh pada sholat. Kalau anak saya datang, kalau hari Minggu, Sabtu Minggu anak saya datang. Selebihnya saya di rumah sholatnya karena belum bisa jalan, karena lemas nggak bisa jalan. Akhirnya saya sholat. Saya tanya, "Mah, sholat zuhur berapa rakaat, Mah?" 4 rakaat, Pak. 4 rakaat. Saya sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sudah berapa rakaat saya lupa. Saya salamnya assalamualaikum. Begitu kondisi saya dulu sebelum ada 4 tahun setengah lalu saya sakit begitu. Alhamdulillah sekarang bisa saya kembali normal, tetapi tidak sebagian dulu. Saya hafal lupa, Pak. Hafal lupa. Jangankan hafal nama seseorang, saya lupa di sini. Seperti ini nih, saya lupa namanya. Siapa? Nggak lupa namanya nih, anak-anak muda saya dulu. Adiknya si Agus, adik saya lupa. Pak Anwari sih kenal, Pak Anwari sering ketemu dengan saya. Pak Anwari. Selebihnya nggak ada yang ingat, saya lupa. Pak Bagio sih keponakan saya tuh. Saya kenal. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi begitulah, alhamdulillah saya diberikan kesehatan, tapi tidak bisa menghafal lagi. Teman-teman saya di sana di Parung Permata Indah di masjid nggak kenal saya halo saya nggak ingat sama sekali. Alhamdulillah, sekalipun saya tidak ingat, tapi saya bisa menyampaikan. Ketika khutbah Jumat saya di sana saya nggak pakai begini, nggak bisa. Tapi saya punya teks, saya baca aja. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sekarang di Masjid Al-Furqan ini. Al-Furqan atau pembeda. Awalnya bukan Al-Furqan, namanya apa Dat? Pertama didirikan masjid ini, Pak Nur, apa Pak? Saya lupa juga dulu. Akhirnya digantilah dengan Al-Furqan. Dulu masjid ini namanya saya lupa sekali, maaf ya. Udah jadi masjid, akhirnya dirubah namanya begitu. Dirubah menjadi Al-Furqan. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengingatkan kembali kepada pendiri masjid. Siapa pendiri masjid? Di antara Haji Sarmili Wa'ili, kenal Bapak ya? Haji Sarmili itu wak saya, abang bapak saya. Kemudian Wak Jamin paling tua, dia ilmu kalam, baca pintar, bagus sekali. Pokoknya nggak ada ustadz di sini selain Semut Batu, dia orang-orang yang pintar. Wah, Pak Abdul Khair datang lagi, guru ngaji saya, Haji Abdul Khair. Bapaknya siapa? Pak Arif, alhamdulillahirabbil alamin. Dia tuh yang bikin bisa anak-anak di Al-Furqan, dia tuh. Satu lagi Pak Rukin. Kenal Pak ya? Pak Rukin itu yang memberikan pelajaran agama kepada anak-anak. Alhamdulillah dia bisa juga. Nah, kemudian setelah itu siapa? Nah, kamilah setelah udah pulang dari sekolah di Jawa Timur, saya kembali ke sini, saya ngajar lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari sama-sama kita doakan kepada pendiri masjid ini, Haji Sarmili, Babe, orang tua saya Haji Sarmidi, Pak Jamin, Pak Sarbini. Mari sama-sama kita doakan ala hadiniyah walikulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Terima kasih banyak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya menyampaikan tentang Al-Qur'an. Al-Quran adalah kitab kita yang setiap hari kita baca, yang setiap waktu kita baca. Paling tidak baca Al-Fatihah yang kita baca dan surah-surah lain. Setiap hari kita baca. Kalau tidak baca Al-Quran, bapak-bapak, Allahu Akbar, maka bisa dikatakan orang itu adalah orang tidak kafir lah. Saya katakan, karena Al-Quran itu adalah kitabuna, kitab kita yang memberikan kepada kita nilai-nilai yang banyak sekali. Al-Quran semenjak dulu kita ajarkan di sini, di masjid ini. Dulu sebelum pada Iqra yang kita baca, yang Kak Dedi sekarang mengajarkan Iqra, alhamdulillahirabbil alamin, telah melahirkan banyak generasi-generasi kita yang bisa baca Al-Quran. Sepindahnya saya ke Parung, sana saya memberikan Iqra juga banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sekarang saya masih ngajar Iqra, Pak. Tapi bukan Iqra Al-Qur'annya saya ngajar. Iqra biarkan guru-guru yang lain mengajarkan. Tapi pengalaman membaca Iqra itu tidak semudah yang dibayangkan oleh orang-orang lain. Baca Iqra, baca ya udah gitu. Tapi Iqra itu ada tatanan, ada cara dan cara membacanya. Kalau orang tidak pernah penataran Iqra, mengajar bisa, tapi tidak sebagaimana orang yang belajar penataran Iqra, mengajar Iqra, hasilnya berbeda jauh. Dulu saya Dedi di sini, dan saya ngajar dulu pembukaan majlis taklim madrasah di rumah saya. Orang tua saya, bapak saya memberikan tempat di belakang sana 3 kelas. Saya ngajar setiap hari Al-Quran. Saya bikin metode belajar, buku saya bikin lagi dari beberapa buku. Akhirnya tidak saya sheet gitu, saya banyakin bagi-bagiin guru-guru dan ibu-ibu yang ngaji gitu. Akhirnya saya kurang merasa mantap. Nah, akhirnya mendapat informasi dari seseorang mengikuti pelajaran Iqra di sana di Senapang. Saya ikut pertama kali datang sana. 2 hari berturut-turut saya ikut sana. Alhamdulillah saya mendapatkan Iqra. Kemudian setelah 2 hari disuruh membaca, menebak kepada anak-anak di belakang Iqra datang itu. Allahu Akbar. Saya merasa kagum karena merasa hebat anak-anak bisa baca Quran. Bukan hanya Iqra saja, tapi Quran yang bacanya benar-benar bagus. Akhirnya setelah pulang saya sampaikan kepada Dedi ini, Ustaz Dedi, saya ajarkan begini, mau ikut sama-sama ke sana. Sampai sana 2 hari selesai, saya ajak Dedi lagi kemana, beberapa tempat di Jakarta yang telah mengadakan Iqra, datang ke sana. Akhirnya kita putuskan kita terima Iqra di sini di Masjid Al-Furqan. Akhirnya kita sampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya pengen ngaji Al-Quran, silakan ngaji sini. Banyak sekali. Kita mentargetkan 20 orang cuman, tapi yang banyak datang banyak sekali. Akhirnya saya tidak bisa melakukan itu. Akhirnya yang dulu ngaji dengan saya seperti Agus,
seperti kakaknya sama kamu, aku seperti siapa, beberapa orang ikut ngajar situ, karena ngaji dengan saya ajar ngajar lebih bisa lagi. Akhirnya saya bikin lagi penataan Iqra lagi di sini. Saya panggil dari Jogja gurunya, datang kemari. Akhirnya mengikutlah orang dari Tenabang, dari Pulau Gadung, dari banyak sekali ini, penuh gitu. Akhirnya kita bikin sertifikat juga, kita bikin di mana gitu. Alhamdulillah jadi setelah 2 hari selesai mereka belajar Iqra gitu. Nah kemudian setelah itu kita penuhi dengan kemauan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sini kita ajarkan Iqra. Tapi saya nggak bisa sendiri belajar ngajar. Tapi karena saya ketika itu sedang bekerja, akhirnya Dedi yang mengajar, Ustaz Dedi ya ngajar sini. Dengan Ayu, dengan si Titin, dengan siapa lagi itu, banyak ada beberapa orang. Dengan Sugianto, Sugi tahu Sugi, dengan si abangnya Sugi siapa namanya, Yanto gitu, ngajar sama-sama. Alhamdulillah memberikan hasil yang lumayan bagus. Jadi ada perlombaan Iqra di sana ikut, Jakarta ikut, sana ikut. Alhamdulillah mendapat satu prestasi yang bagus di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berapa tahun dari dulu sampai sekarang, jadi tetap melaksanakan pelajaran Iqra. Anak-anaknya sudah ada yang ke Surabaya, ada kemana. Anak Pak siapa namanya, nasi uduk depan, Pak Bonan, anaknya itu satu pertanda, anak-anaknya sudah bisa semuanya membaca Al-Quran dengan bagus. Saya lupa gitu. Ketika saya di Parung gitu juga, anak-anak saya sudah pada bisa baca Quran. Yang sudah kawin, yang sudah punya anak, yang punya, waduh banyak sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah berkat Iqra lagi. Sekalipun di sana ada pelajaran banyak cara membaca Al-Quran, ada yang macam-macam, ada ini cara membaca Al-Quran, tapi kita tetap pakai Iqra gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian selanjutnya mengenai salat nih Pak nih. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib bagi kita semuanya ya. Salat. Nah, saya memberikan pengertian kepada bapak-bapak, rukun salat ada berapa gitu. Rukun salat ada berapa? Berapa? Ya, ada yang kata 19, ada yang kata 13, ada 14 gitu. Sama semuanya, cuman perbedaannya duduk tumak ninahnya itu dibeda-bedakan. Tapi semuanya ada 13. Ini yang paling pokok adalah Fatihah. Pertama, berdiri tegak. Kedua, niat. Yang ketiga, saya lupa itu. Yang penting adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun. Dan setelah rukunnya itu adalah ruku. Ruku bacaannya nggak usah baca, nggak apa-apa. Tapi kalau kita memberikan bacaan pada ruku lebih bagus. Rukun nggak ada rukun-rukun macam ruku aja. Yang tidak Allahu liman hamidah. Sujud. Tapi di sini saya merasakan kebahagiaan saya salat di sini. Satu, ketika ruku kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu full kita baca. Alhamdulillah selesai. Bisa gitu. Saya menyampaikan dari beberapa waktu dulu, ini bagus sekali di masjid. Kemudian saya di masjid anak saya si Apis di sana di mana?
di rumahnya. Saya nama-nama lupa, saya nggak tahu. Udah berkali-kali ke semuanya, tapi nama daerahnya lupa. Mufairus di sana, saya nggak tahu namanya. Bener-bener saya nggak tahu. Nah, rumah api sana, masya Allah, bagus sekali. Bacaannya tumak-ninah. Kalau bacaan tumak-ninah memberikan kesadaran kepada kita, bagus sekali itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim bihamdihi itu. Allahu akbar. Itu sampai at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai terakhir hamidum majid itu. Ada satu lagi, Allahumma, ada gitu lagi, tapi jarang orang baca sampai ke sana. Saya di sana, di masjid saya di PPI, Perumahan Parung Permata Indah di Parung sana. Begitu. Pertamanya imamnya cepat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Akhirnya setelah saya sakit, saya menyadari bahwa sholat itu wajib, bahwa sholat itu penting dan harus kita kuasai, bisa mengerti. Gitu. Akhirnya saya baca begitu. Sampai sekarang yang cepat saja, tapi saya nggak cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi di masjid tempat lain sana sembahyang, alhamdulillah nikmat lagi. Tumak-ninahnya ada. Tumak-ninah artinya apa? Berhenti sejenak, nggak ngomong arti gitu ya. Nikmat. Saya di sini betul-betul mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa ketika sholat sini. Alhamdulillah tumak-ninahnya dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Ustaz Dedi juga baca enak gitu. Alhamdulillah. Nah, di sana tempat saya belum semuanya yang begitu. Tapi tempat saya perbedaannya ada bagus gitu. Generasi mudanya banyak hafal Quran. Anak saya, tetangga saya hafal Quran. Di pesantren di sana ada banyak pesantren, banyak pada hafal Quran. Jadi imam-imamnya itu adalah anak-anak yang ditampilkan baca pinter pada Quran. Ya, orang-orang tua seperti saya, ketua-ketua lainnya cuma sekali. Anak-anaknya ditampilkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya sholat itu, mari sama-sama kita tegakkan kedisiplinan kita dalam melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa tidak mengerjakan sholat, maka dia menghancurkan agama. Jangan kita sebagai penghancur agama, mari kita sebagai penguat pendiri agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, maaf saya tidak bisa lanjutkan karena saya lupa gitu. Apaan sampai lagi lupa saya harus melihat begini lagi, lihat begini lagi. Jadi saya cukupkan dulu Bu ya. Saya mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan lagi karena keterbatasan memori saya karena sudah tua begini, harus melihat terus begitu. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, dan saya akhiri wa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.